dimanapun Anda berada, pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Sintayong saat ini memiliki 33 pemain yang tengah mengikuti virtual home training. Nah, latihan ini sendiri memang sudah dilaksanakan sejak 5 hingga 15 November. Ini masih ada kaitannya dengan Tim Nasional Indonesia U19. Sejauh mana efektivitasnya kita coba perbincangkan dengan pengamat sepak bola nasional yang sudah tak asing lagi, Bung Estu Santoso. Salam olahraga, Bung Estu. Salam olahraga. Bung, efektivitasnya seperti apa, Bung? 33 pemain sudah atau bahasanya sedang melangsungkan virtual home training di bawah Sintayong. Kira-kira Anda melihatnya seperti apa, Bung? Iya, yang pasti 33 pemain plus 4 pemain. Jadi 4 pemain, iya. Jadi ada tambahan 4 pemain baru, dan 4 pemain baru ini yang menariknya adalah ada 1 pemain yang menjelang berangkat ke Kroasia tanggal 29 Agustus kemarin dicoret 1 hari sebelum berangkat, yaitu pemain dari Bayangkara, Serdi Epifano. Jadi dia ikut. Nah, balik lagi ke soal latihan virtual, menurut saya latihan virtual ini dilakukan untuk mengisi kekosongan libur. Antara kan udah setelah pulang dari Kroasia, rata-rata pemain itu kan diberi libur 1 minggu tuh. Nah, dan sekarang kondisinya di Indonesia juga klub juga tidak ada yang latihan kan, semua kan libur karena kompetisi baru 2021. Artinya pemain juga harus menjaga kondisi, dan untuk meningkatkan sesuai pengawasan maka dilakukan latihan virtual. Dan pengalaman latihan virtual efektif atau nggak efektif ini menurut saya sih ini pengalaman kedua selama pandemi. Selama belum latihan di Jakarta itu kan latihan virtual juga. Lalu baru latihan ke Jakarta, baru berangkat ke Kroasia waktu itu. Artinya kalau ngomong efektif nggak efektif ya kenyataannya memang seperti ini. Dan Timnas U19 kan sedang menuju ke tahap TC selanjutnya. Setelah kompetisi atau Piala Asia U19 mundur ke tahun depan, program kan pasti berganti. Setelah dari Kroasia libur dan belum ada lagi tujuan, kabarnya kan ada 3 tujuan tuh, antara Jogja tapi juga belum pasti, terus ke Belanda dan Jepang apalagi itu juga belum pasti, masih karena di Eropa juga sedang tinggi COVID-nya. Nah, termasuk ini Korea katanya ya, Bung ya, harapan Sintayong ke sana ya. Iya, menurut saya sih ini harus dilakukan karena paling tidak menjaga ritme pemain ini dulu. Dengan libur seminggu mereka latihan lagi, kan toh juga nggak panjang kan, tanggal 5 sampai tanggal 15 hanya 10 hari. Berarti setelah itu akan ada program lagi, dan itu mungkin akan coba diefektifkan oleh Sintayong dan tim kepelatihannya. Baik, Bung Estu, tapi kalau Anda menyoroti dengan 33 pemain plus 4 pemain tambahan, Serdi Epifano, Hamzah Lestaluhu, Kualam Bahari, dan juga Arya Gerian. Anda melihat bagaimana untuk kualitas ataupun kemampuan para pemain yang hadir dalam latihan virtual ini? Saya kok optimis ya. Kenapa? Karena mayoritas pemain ini kan pemain yang dibawa ke Kroasia. Jadi mereka sudah tahu habit, sudah tahu apa yang diinginkan oleh tim pelatih, terutama Sintayong, dan itu sudah berlangsung 2 bulan terakhir. Artinya mereka sudah tahu apa yang diinginkan oleh pelatih, dan latihan virtual ini balik lagi ini untuk mengisi kekosongan daripada latihan masing-masing, jaga kondisi masing-masing tidak terpantau. Pelatih kan tidak mau mengambil resiko, mending dikumpulkan jadi satu. Nah, untuk pemain-pemain yang dipanggil seperti Hamzah, Serdi Epifano, ini kan kesempatan kedua bagi mereka. Semoga mereka memperbaiki apa yang telah terjadi sebelumnya, dan beberapa pemain lain yang juga baru dipanggil lagi, Kakang Rudianto misalnya. Jadi mereka juga akan seolah-olah mereka akan memperbaiki kesalahan sebelumnya, apalagi seperti Rizky Sudirman yang seharusnya jadi kiper utama karena setelah Hernando cedera, tapi dia cedera juga dan akhirnya absen di Kroasia. Nah, ini menjadi hal yang penting, seperti menjaga semangat pemain-pemain yang belum sempat ke Kroasia, dan ke depan itu masih ada TC lanjutan, dan ini masih ada persaingan, masih terbuka. Menurut saya itu sih yang penting dari virtual ini. Iya, selain menjaga kesehatan pemain, pemantauan juga di tengah pandemi juga memang menjadi catatan tersendiri bagi tim kepelatihan ya, Bung ya? Iya, apalagi kan kondisinya di klub-klub masing-masing tidak ada latihan. Semua klub kan meliburkan diri. Walaupun memang ada kayak Persib melakukan latihan bersama virtual juga, tetapi kan tidak seintens ketika dilakukan dengan timnas. Itu menurut saya hal yang terpenting dari program saat ini, dan kondisi memang seperti ini gitu. Kalau terkait dengan rencana tadi setelah 15 November, PSSI berencana untuk ke Jepang, Australia, Belanda, dan Korea Selatan yang diharapkan oleh Sintayong sendiri. Di tengah masa pandemi ini, kemungkinan untuk tetap diterbangkan kalau
berkaca kepada sebelumnya Kroasia tetap bisa dilangsungkan dengan baik, pemusatan latihan di sana, timnas kita bagaimana menurut Anda, Bung, peluangnya? Kalau soal peluang sih ini masih berjalan, dan yang pasti Sintayong akan mengubah semua program dia setelah turnamen mundur. Artinya semua pemain masih punya peluang yang sama. Termasuk ketika ada mungkin nanti tambahan pemain-pemain keturunan, kan katanya mau datang lagi tuh 3-4 orang yang akan datang lagi, dan ini akan menurut saya makin memperkuat kompetisi, dan ini bagus untuk pemain-pemain muda ini menurut saya sih. Ya, semoga virtual training home ini semoga tetap terjaga, karena kan kita tidak tahu siapa yang terjangkit atau terpapar di tengah kondisinya masing-masing. Kan mereka melakukan di rumah ya, Bung ya, ataupun mungkin di klubnya masing-masing, bisa juga di mesnya. Yang pasti ya harapannya tetap kesehatan yang utama di tengah kesiapan mereka menuju untuk kembali ke timnasnya U19 ya, Bung ya. Oke, benar. Baik, Bung Estu Santoso, pengamat sepak bola nasional, terima kasih atas waktunya berbincang dengan RRI. Salam olahraga, Bung Estu. Salam olahraga.